Bab 1041, Pilihan Yuan Yue. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Xuan Mo adalah tabu Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9. Sulang berkata dengan lemah, selain itu, warisan kepala Kaisar tidaklah sempurna. Inilah sebabnya aku menyerah. Aku harap kamu akan siap secara mental. Yuan Yue sudah kesakitan karena harapannya hancur. Dia memiliki harapan baru saat ini. Jika dia hancur lagi, dia akan hancur. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Yuan Yue menerima warisan atau tidak, Sulang akan memberinya kesempatan untuk mencegahnya. Tuanku, jangan khawatir. Aku siap. Yuan Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh, mendapatkan kembali citra yang cerdik dan cakap. Segera, di bawah kepemimpinan Sulang, Yuan Yue berjalan ke gedung persegi, terbang melewati rumput, hutan persik merah muda, dan tiba di tengah pavilion. Datang, semua masuk dan duduk. Dengan senyum di wajah Xuan, dia bahkan menuangkan cangkir ketiga teh Wuyuling. Yuan Yue langsung tersanjung, menjadi tidak berdaya dan panik lagi. Yang ada di depannya adalah Kaisar bela diri tingkat ke-9. 9 Kaisar Wu yang revolusioner, betapa hebatnya keberadaan itu, tetapi saat ini dia begitu baik hati, dan dia menuangkan teh untuknya, yang sungguh tak terbayangkan. Masuklah. Sulang berjalan ke pavilion dengan tenang dan kalem. Senior Xuan Huo memiliki temperamen yang baik, Anda akan tahu nanti. Oh, baiklah, bagus. Yuan Yue melihat Sulang berjalan ke pavilion dengan murah hati, menepuk hatinya dengan tangannya, menenangkan emosinya, dan kemudian berjalan ke pavilion dengan hati-hati. Sulang membungkuk kepada Xuan dan duduk di sudut meja kecil. Yuan Yue menyuruh Sulang memimpin, dan melihat Xuan tersenyum seperti bunga matahari. Ketegangan di hatinya telah banyak menghilang, dan dia duduk di sisi lain meja kecil. Ayo, cicipi teh Wuyuling. Xuan Mo mendorong cangkir haocha ke Yuan Yue. Yuan Yue dengan hormat berterima kasih padanya, menyesap dari cangkir tehnya, dan tiba-tiba merasa bahwa seluruh dirinya telah menjadi suci dan cerah. Emosi negatif seperti gugup dan panik juga hilang. Segera, percakapan terjadi sambil minum teh. Xuan Yu memberitahu Yuan Yue tentang keuntungan warisan, dan Sulang menambahkan 2 kalimat dari waktu ke waktu. Dengan cepat, Yuan Yue kemudian menemukan alasan mengapa Sulang menyerahkan warisan Kaisar, efek samping dari keinginan dupa. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar memahami kebesaran Kaisar Wudi dari 9 revolusi seperti Sulang. Pria yang gigih ini sebenarnya berencana untuk mengorbankan dirinya sepenuhnya untuk menciptakan 6 Kaisar bela diri dengan potensi besar bagi benua Changlan. Kemudian dia melihat pohon teh Wuyu yang ajaib dan hutan teh Wuyu yang luas. Sampai akhirnya, Yuan Yue memikirkan semuanya dengan saksama. Kemudian, gilirannya untuk membuat pilihan. Yuan Yue pasti ragu-ragu. Sebagai seorang kaisar semu veteran, ada 2 Kaisar Bai Yue yang perlu disebutkan, dia juga tahu kengerian dupa. Pikiran bahwa dia perlahan-lahan akan menjadi orang yang sangat tua, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Selain itu, dia sendiri juga memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, jadi dia dipuji sebagai kaisar semu ketiga dari klan Kaisar Bulan Putih yang akan segera lahir. Namun, memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar tidak berarti Anda dapat menjadi seorang kaisar. Kesempatan itu kecil dan menyedihkan. Tetapi saat ini, apa yang diletakkan di depan Yuan Yue adalah kesempatan pertama untuk menjadi seorang kaisar di benua Changlan, dan tidak ada kesempatan yang lebih baik. Yuan Yue ragu-ragu di sana. Sulang dan Xuan juga tidak berbicara. Hak untuk memilih sepenuhnya ada di tangan Yuan Yue, dan bagaimana dia memilih sepenuhnya terserah padanya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah sekitar sebatang dupa, Yuan Yue masih belum menentukan pilihan. Sulang secara alami mengambil teko dan menuangkan secangkir teh Wuyuling untuk Yuan Yue. 2 penjahat dalam benak Yuan Yue terus-menerus berdebat dan berkelahi. Pada saat ini, mereka kehabisan napas dan mulut kering, jadi mereka secara naluriah mengambil dan minum, lalu terus mempertimbangkan. Sulang tersenyum ringan, seperti orang kedua di restoran, dan segera mengisi ulang Yuan Yue dengan gelas. Yuan Yue minum teh cangkir demi cangkir, matanya tampak semakin cerah. Akhirnya, pada saat tertentu, dia tiba-tiba menyesap tehnya, bangkit, mundur, dan berlutut sekaligus. Junior Yuan Yue, saya bersedia menerima warisan senior Xuan Yu. Yuan Yue dengan hormat berlutut di depan Xuan, dengan suara nyaring dan jelas,
jelas tidak lagi khawatir, bagus, bagus. Xuan Mo juga sangat senang, dan segera melangkah maju untuk membantu Yuan Yue berdiri. Selamat, Sulang juga berdiri dengan senyum di wajahnya, mengucapkan selamat. Segera, Sulang tersenyum tipis, warisan pangkat kaisar bukanlah hal yang sepele, jadi aku tidak akan pergi untuk mengganggu senior Xuan dan Taois Yuan Yue. Aha, bagus, bagus. Xuan menganggukkan kepalanya dengan nada meminta maaf, jelas dia bersungguh-sungguh, tetapi dia malu untuk membuka mulutnya. Ya Tuhan, lihatlah dia, kebaikannya menyayat hati. Namun, sebelum pergi, para junior masih memiliki sesuatu untuk diberikan kepada para senior dan Yuan Yue. Sulang tidak langsung pergi, tetapi mengeluarkan 3 latihan dari ruang penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xuan. Tepatnya 3 latihan di Jalan Dupa, Jue abadi jiwa yang mati, surga dan bumi datang ke kode abadi, dan memberi makan semua makhluk hidup. Inilah yang ingin diberikan Sulang kepada Xuan. Di antara mereka, memberi makan semua makhluk hidup, masih merupakan metode latihan tingkat kaisar yang asli. Terutama karena Sulang tidak punya waktu dan tenaga untuk membakar salinannya, jadi dia hanya bisa mengirim salinan aslinya. Itu yang asli, lalu minta Yuan Yue untuk kembali. Bagaimanapun, dia akan menjadi orang baik yang tidak tahu bagaimana menolak. Senior Xuanhu, ini adalah Dead Soul Eternal Life Immortal Jue, dan Heaven and Earth Comes to the Immortal Code, yang disebutkan sebelumnya, yang melibatkan seniman bela diri jiwa yang mati. Feeding all living beings, ini adalah yang asli dari latihan tingkat kaisar Jalan Dupa. Ini juga terkait dengan Bai Tiandi dan San Tiandi, para pendahulu. Mereka semua adalah nama 3 karakter. Jika Anda tidak mengetahuinya, saya pikir itu adalah satu set. Sulang berkata dengan tulus, ketiga latihan ini telah diberikan kepada senior Xuan Huo dan Tao Yuan Yue. Saya harap ini bisa berguna untuk kalian berdua. Sulang sudah lama berpikir untuk memberikan 3 latihan ini kepada Xuan dan Yuan Yue untuk menjalin ikatan yang baik. Terima kasih banyak. Dengan 3 latihan ini, ditambah warisanku, Yuan Yue pasti bisa melangkah lebih jauh. Xuan mengambil alih latihan yang diberikan oleh Sulang dengan ekspresi terkejut, dan sangat senang. Yuan Yue di samping tercengang dan tercengang. Apa-apaan ini? Tuan kekosongan itu, secara tak terduga memberikan teknik latihan tingkat kaisar, dan itu adalah yang asli. Itu adalah teknik tingkat kaisar Wu. Sungguh luar biasa bahwa seorang kaisar Zun yang kosong menggunakan teknik tingkat kaisar untuk memberikannya. Haha, teman Yuan Yue, jangan kaget. Sulang menunjukkan tubuh aslinya, lihatlah siapa aku. Kau adalah Tuan Langdi. Yuan Yue tercengang, wajahnya tercengang. Kapan Langdi masuk? Juga memenangkan tempat pertama dalam ujian, dan dari awal hingga akhir, sisa Wudi di benua Changlan tetap dalam kegelapan. Ini juga mengerikan. Selain itu, tampaknya tidak patuh untuk campur tangan dalam urusan para junior dengan rasa hormat Kaisar Wu. Apakah rekan Yuan Yue merasa bahwa apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan aturan? Sulang tertawa, seolah-olah melihat apa yang dipikirkan Yuan Yue, dan berkata dengan ringan, sebenarnya, aku hanyalah dewa bela diri bencana. Aku hanya memiliki kekuatan Kaisar Wu. Engah, seorang wuxian kesengsaraan, memiliki kekuatan bertarung Kaisar Wu. Omong kosong lebih nyata dari ini. Jika Yuan Yue masih minum Wu Yulingcha, dia akan menyemprotkannya sekaligus. Dan pada saat ini, teman Sulang tidak berbohong. Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar Kaisar Wu di wilayah Wuxian, jadi aku menurutinya untuk berpartisipasi dalam seluruh persidangan. Petik 2 petik 2. Otak Yuan Yue masih kosong, pikirannya mandek, dan dia tidak bisa bicara. Dia telah dipukul sampai-sampai merusak 3 pandangan. Aku pikir aku seorang jenius sebelumnya, dan dibandingkan dengan Sulang saat ini, itu terlalu lemah. Waktu yang lama, Yuan Yue merasa lega. Dia mengerti perilaku konyolnya sebelumnya yang duduk di sumur dan melihat langit, dan memperkuat keinginannya untuk menerima warisan. Lagi pula, karena aku begitu baik, hak apa yang aku miliki untuk berpikir begitu banyak? Aku tidak akan tinggal lebih lama. Hari yang kuharapkan selamat tinggal adalah ketika Taois Yuan Yue menjadi kaisar. Melihat ekspresi Yuan Yue berubah, Sulang tersenyum ringan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan dan Yuan Yue. Selesai berbicara, Sulang berbalik dan pergi.
Paviliun di belakangnya semakin jauh dan kabur. Dua orang di dalam, entah itu Xuan Xuan atau Yuan Yue, akan mengorbankan diri mereka sendiri dan akhirnya menjadi penjaga benua Changlan. Hanya saja, betapapun baiknya Xuan Xuan, dia juga laki-laki, sedangkan Yuan Yue perempuan. Sulang menyentuh dagunya dengan ekspresi aneh, setelah jiwa keduanya menyatu, orang seperti apa dia nantinya. Sambil berpikir, Sulang berubah menjadi sosok Kaisar Zun yang kosong dan berjalan keluar dari gedung persegi. Ia muncul lagi di ujung tangga batu giok ungu dan juga muncul di mata semua peserta sidang. Semua orang menatap Sulang dengan saksama, dan matanya penuh dengan pengetahuan, gosip. Liu dan Xiang Ji masih memiliki secercah harapan, bagaimana jika Yuan Yue juga menolak? Bukankah sekarang gilirannya? Namun, kata-kata Sulang langsung menghancurkan harapan mereka. Teman Yuan Yu telah menerima warisan, semua orang pergi. Sulang melambaikan tangannya, melambaikan lengan bajunya yang besar, menghilang dari tempat itu dan kembali ke benua Changlan. Sekelompok pahlawan abadi tampaknya telah menerima perintah Xuan Xuan, dan mereka terbang bersama, menggunakan beberapa cara untuk memindahkan saluran spasial pada lapisan awan lebih dekat. Dan di depan saluran spasial, ada tirai cahaya tipis, saya tidak tahu apa fungsinya. Pada saat yang sama, tangga batu giok ungu hancur setiap inci, dan jalan Xiangyun juga musnah. Para dewa bela diri kuasi kaisar yang sepenuhnya tenggelam dalam emosi negatif juga pulih, beberapa takut, beberapa malu, dan beberapa tercerahkan. Segera setelah itu, tidak peduli apapun pikiran orang-orang di hati mereka, entah perasaan, keraguan, atau kesedihan, mereka semua berjalan ke tirai cahaya, melewati saluran ruang angkasa, dan kembali ke pintu masuk alam kematian kaisar. Mengapa aku tidak ingat apapun? Apa yang aku lakukan di sini? Kemana aku akan pergi? Aneh, sepertinya aku telah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, aku tampaknya menjadi kurang berdarah dingin. Petik 2. Petik 2. 1. Persatu Kaisar Zun dan Wuxian berdiri di pintu masuk area terlarang Kaisar, dan semua biksu di Zhang-Er tidak dapat mengetahuinya. Avatar Sulang yang duduk di sini membuka matanya dan sudah dirasuki oleh Dewa Sulang. Hong Xiu Zuxian dan yang lainnya datang ke Sulang, semuanya penuh dengan tanda tanya, tidak tahu bagaimana memberitahu Sulang. Apakah kamu lupa apa yang terjadi di ruang warisan? Sulang mengangkat alisnya, setengah yakin, setengah ragu bertanya. Kembalilah kepada Tuhan, aku benar-benar lupa semuanya. Hong Xiu Wuxian dan yang lainnya berlutut, dengan ekspresi malu yang mengecewakan harapan Sulang. Jangan salahkan dirimu sendiri, Suan. Metode Kaisar Wu yang berputar 9 adalah sesuatu yang bisa kamu tolak. Bangunlah semuanya, kalian semua telah melakukan hal-hal hebat, dan kalian semua akan diberi hadiah setelah kalian kembali. Sulang melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan cahaya kiri menyapu avatar Jiao Qin dan yang lainnya. Ternyata kecuali Kaisar Yao Jin dan Kaisar Tianyin, Kaisar Semu telah meninggal dan sedikit marah. Semua klon Wudi lainnya memiliki wajah polos, yang jelas tidak mengejutkan. Juga, sebelum pewarisan kepala Kaisar, ada 4 warisan Wudi tingkat 9. Setelah uji coba warisan ini selesai, ingatan penguji telah dibersihkan. Itu telah terjadi 4 kali, dan itu telah menjadi rutinitas. Oleh karena itu, semua Wudi telah siap secara mental. Dan Sulang juga memahami beberapa hal. Tidak mengherankan bahwa kerajaan telah membuka 4 warisan Wudi tingkat 9, tetapi Wudi utama masih belum tahu banyak tentang warisan Wudi tingkat 9. Dalam uji coba warisan, berbagai tim kekaisaran berada di garis awal yang sama. Tidak ada yang memiliki keunggulan informasi. Lingkungan yang kompetitif benar-benar adil. Selain itu, untuk membersihkan ingatan semua penguji, saya khawatir itu juga untuk mencegah kelemahan penerus Kaisar bela diri tingkat 9 bocor. Lagi pula, ada begitu banyak orang, jika sedikit saja informasi bocor dan jatuh ke telinga musuh benua langit cermin, itu akan menyebabkan bencana. Pikirkanlah, selain membersihkan ingatan, aku khawatir semua yang diperoleh setiap penguji dari ruang warisan telah dihancurkan. Misalnya, Bai Tiandi, dan latihan lainnya, serta beberapa hal yang dicatat semua orang secara pribadi. Sambil memikirkannya, Sulang meminta Zuxian dan yang lainnya untuk membuka batas dalam Wuxian. Setelah beberapa saat mencari, aku tidak menemukan apapun tentang ruang warisan. Kaisar Wudi dari peringkat 9 benar-benar berhati-hati. Sulang mengangguk tanpa suara,
dan segera membiarkan Hong Xiu Zuxian dan yang lainnya kembali ke selatan. Su Lang juga berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klon Wudi lainnya, dan kemudian kembali untuk mencatat hasil panen. Tanpa diduga, begitu Su Lang bangun, semua klon Kaisar Wu lainnya mengelilinginya. Apa yang akan dilakukan ini? Mata Su Lang berputar, dan dia tiba-tiba menyadari, oh, masih ada warisan Kaisar yang belum dibuka. Sungguh, ketika klon Kaisar Jiao Qinwu membuka mulutnya, warisan kepala Kaisar telah ditetapkan. Tolong biarkan para penganut Tao Di Langdi berkontribusi lebih banyak untuk membuka warisan tubuh Kaisar. Saya akan melakukannya. Su Lang mengangguk dengan wajah serius. Senior Jiao Qin, tolong bawa saya ke tempat warisan tubuh Kaisar berada. Dan masih banyak lagi. Tiba-tiba terdengar suara yang menahan amarah. Siapa? Apa yang terjadi? Kaisar Su Lang dan Kaisar Jiao Qinwu mengikuti suara avatar mereka, hanya untuk melihat Kaisar Ling Juewu dengan wajah besi. Kali ini, tenaga kerja yang memasuki garis keturunan Kaisar sedikit berkurang. Baik Kaisar Yao Jin maupun Kaisar Tianyin kehilangan seorang Kaisar semu, dan mereka ketakutan. Adapun Kaisar Ling Juewu, dia tidak melihat bawahannya pada awalnya, dan mengira mereka semua tertinggal dan akan keluar nanti. Akibatnya, dia tidak melihat bawahannya keluar untuk waktu yang lama, yang langsung membuat hati Kaisar Ling Juewu meledak. Bertanya kepada tim Kaisar lainnya adalah satu pertanyaan dan 3 pertanyaan, lagi pula, semua orang telah terhapus. Bertahanlah dengan secercah harapan. Kaisar Ling Juewu menemukan bahwa pintu masuk ke area terlarang Kaisar telah berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Kaisar Ling Juewu akhirnya mengerti bahwa timnya kemungkinan besar akan musnah. Ini segera membuatnya ingin muntah darah. Anda harus tahu bahwa warisan 9 revolusi Wudi telah dibuka 4 kali sejauh ini, dan setiap kali kerugiannya kecil. Hanya kali ini, hanya klan Kaisar Ling Juewu yang dimusnahkan. Ini hanya menyebabkan Kaisar Ling Juewu kehilangan muka. Awalnya, berpartisipasi dalam kompetisi warisan harus sombong. Tetapi Kaisar Ling Juewu merasa terlalu terhina dan tidak bisa menelan napas ini sama sekali. Dia memikirkannya, dan Su Lang memiliki kebencian yang mendalam padanya dan akan memerintahkan bawahannya untuk membunuh bawahannya. Karena dia Kaisar Ling Juewu melakukan hal itu. Untuk menyelamatkan orang lain sendirian, Kaisar Ling Juewu merasa bahwa Su Lang harus dihasut. Dilang Selatan, kamu sangat kejam. Aku punya 9 dewa bela diri 9 kesengsaraan, dan seorang Kaisar semu. Kau benar-benar memerintahkan bawahanmu untuk membunuh mereka semua. Itu adalah kekuatan tempur yang sangat diperlukan di benua Changlan kita. Itu hanya mati sia-sia. Su Lang, kau benar-benar berdosa. Kau harus memberi penjelasan kepada kami semua tentang masalah ini, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kaisar Ling Juewu menunjuk hidung Su Lang, wajahnya memerah, matanya melotot tajam, dan dia berteriak marah. Pernyataan ini keluar, Su Lang tersenyum tanpa berkata apa-apa. Klon Wudi yang lain saling memandang. Sejujurnya, semua orang mengerti reaksi, kata-kata, dan perbuatan Ling Jue. Siapa yang membuat kelompok yang beranggotakan lebih dari 20 orang, tetapi hanya satu dari bawahan Kaisar Ling Juewu menghilang. Tapi, jika Anda mati dalam warisan terlarang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena keterampilan yang rendah. Kaisar Ling Juewu melakukan hal seperti ini sebagai Kaisar Wu, dan itu benar-benar sedikit kesalahan. Kaisar Ling Juewu, jangan bicara omong kosong. Semua orang tahu bahwa berpartisipasi dalam kompetisi warisan akan menjadi sombong. Rekan-rekan Taois yang terkasih telah menderita lebih atau kurang kerugian. Kaisar semu dari klan Yao Jin, Tianyin, dan Bai Yue belum muncul kembali. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah nasib buruk dan nasib buruk. Selain itu, kekosongan Zundi di bawah komando rekan Langdi tampaknya telah menghilang. Kaisar Qing Qiaohu berdiri dan berkata, Kaisar Ling Juewu, meskipun Anda telah kehilangan lebih banyak bawahan Anda, saya tetap menyarankan Anda untuk tenang. Kata-kata itu keluar, wajah merah Ling Jue tiba-tiba berubah menjadi wajah ungu, seperti terong besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Patua King Xiao berani keluar untuk memukulnya. Namun, dia tidak menunggunya membuka mulut dan mengutuk. Teman Ling Jue, jangan begitu marah. Pada saat ini, siapapun yang belum keluar saat ini adalah kandidat yang mungkin mewarisi warisan. 10 orang Daois Ling Jue semuanya ada di dalamnya, jadi kemungkinan mewarisi warisan hampir tidak terbatas.
Honglian Wudi Niqianzu juga berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, Honglian pertama-tama memberi selamat kepada Daois Lingjue. Suara itu jatuh. Sedikit warna cian, ditambahkan ke wajah ungu Kaisar Lingjuewu. Tidak ada dari 10 orangnya yang keluar, tetapi 9 dari mereka adalah dewa bela diri 9 kesengsaraan, yang dapat sepenuhnya diabaikan dalam persaingan beberapa kaisar semu. Namun, Kaisar Lingjuewu sangat jelas tentang bobot kaisar semuanya. Dia tahu bahwa bawahannya jelas tidak sebanding dengan Yuan Yue dan Yao Jin dari klan Kaisar Beiyue, dan Kaisar Semu dari klan Kaisar Tianyin. Dan sebagainya. Kata-kata Niqianzu tampak seperti orang tua yang baik dan berlumpur, bahkan menghibur. Namun di telinga Lingjuewu, ada sedikit ejekan. Selain itu, 2 Kaisar Wu berdiri untuk menyerangnya, dan Kaisar Wu lainnya tidak berbicara untuknya. Ini segera membuat Kaisar Lingjuewu kedinginan, terkejut dan marah, kalian. Kaisar Lingjuewu menggertakkan giginya dan melirik King Xiao dan Niqianzu, lalu menatap Sulang yang tersenyum dan terdiam, amarahnya hampir meluap. Teman Lingjue, Kaisar Jiao Qinwu berkata dengan lemah, kalian hidup atau mati di bawah perintah kalian, dan kalian akan memahaminya setelah penerus Kaisar muncul. Jangan bicara lebih banyak saat ini. Bahkan bos istana Wudi pun angkat bicara. Kaisar Lingjuewu tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dan menelan napasnya, wajah Ziking sudah agak gelap. Melihat pemandangan ini, Sulang tidak bisa menahan senyum. Senang memiliki teman. Kalian tidak perlu berbicara saat memarahi orang lain. Teman Taois Langdi, Kaisar Jiao Qinwu tersenyum tipis pada Sulang, kita semua, mari kita buka area terlarang Kaisar. Bagus, aku akan pergi ke area terlarang Kaisar bersama kalian sesama penganut Tao. Sulang dengan santai berkata, ketika saatnya tiba, dewaku akan datang dan membuka pintu masuk ke area terlarang. Di mata semua Wudi, Sulang adalah karakter yang dekat dengan Wudi-Wudi. Oleh karena itu, Sulang bermaksud menggunakan klon pemakan terlebih dahulu, bersiap-siap, lalu muncul di depan semua orang. Dengan cara ini, Anda dapat terus memainkan peran Wu Zuan Wudi, agar tidak tumbuh dari cabang-cabang. Meskipun Sulang tidak takut pada siapapun, ia membenci masalah. Seharusnya begitu. Faktanya, kita juga klon terlebih dahulu, dan kemudian dewa akan datang. Kaisar Jiao Qinwu berkata sambil tersenyum, karena tempat itu jauh, setidaknya butuh 1 hari penuh untuk sampai di sana. Mendengar ini, Sulang tiba-tiba terkejut, di mana warisan tubuh Kaisar. Butuh 1 hari penuh untuk bergegas. Tempat terlarang Kaisar berada di dalam wilayah Kaisar Ximing. Kaisar Ximing terletak di sebelah timur Laut Cina Timur. Itu adalah benua kecil yang independen, terisolasi dari dunia luar karena lingkungan perbatasan yang keras. Untuk mencapai klan Kaisar Ximing, pertama-tama kita harus menyeberangi Laut Cina Timur, dan kemudian melalui kedalaman surgawi parit abadi sebelum kita mencapai klan Kaisar Ximing. Kaisar Jiao Qinwu berkata, dan alasan mengapa kita perlu menghabiskan begitu banyak waktu adalah karena parit surgawi. Xian Tianmo, Sulang tampak kosong, di mana itu? Kaisar Lingjuewu mencibir, bermaksud menertawakan ketidaktahuan Sulang. Namun, Niqianzu, yang berada di samping, sudah memimpin dan menjelaskan sambil tersenyum, Kaisar Lang menguasai benua selatan. Kamu harus tahu lembah kematian celah selatan. Tahu, Sulang mengangguk, konon katanya terbentuk akibat perang di daratan utama di zaman dahulu, dan masih menjadi tempat yang mati. Sebenarnya, lembah retakan besar kematian sebenarnya adalah bekas luka di benua Changlan, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Orang tua King Xiao berdiri dan berkata sambil tersenyum, hanya saja, bekas luka itu menjadi lebih luas karena pertempuran di daratan utama. Bekas luka di daratan utama, ekspresi Sulang mengembun, sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak buruk, lembah retakan besar kematian adalah bekas luka di daratan utama. Benua Changlan kita sebenarnya adalah benua yang belum lengkap. Teman Langdi juga tahu bahwa alam semesta kehidupan kita berbentuk seperti planet. Benua Changlan seharusnya seperti ini, tetapi ternyata hanya setengahnya saja, sebagiannya hilang sama sekali, dan tidak akan pernah pulih. Bagian itu yang kita sebut bagian belakang benua Changlan. Jika Anda berdiri di tepinya, Anda bahkan dapat melihat jurang magma yang tak terbatas, serta berbagai distorsi aturan di dalamnya. Di kedalaman tempat itu, bahkan Kaisar Wu kita tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah, kalau tidak, akan semakin sedikit keberuntungan. Orang tua King Qiao melanjutkan, di bagian daerah yang hilang ini,
masih ada serangkaian retakan mengerikan yang meluas, dari ujung selatan ke utara, di antaranya adalah lembah retakan besar. Itu dia, Sulang mengangguk sambil berpikir. Melalui uraian Kaisar Wu di Qingqiao, model benua Changlan muncul di benak Sulang. Ini adalah planet yang sangat besar, tetapi sebagian kecilnya hilang. Sebuah lubang besar muncul dalam bentuk bulat lengkap, hampir mencapai pusat bumi. Segera setelah itu, teman-teman Taois menyatukan lembah retakan besar kematian dan parit surgawi yang jatuh. Sulang bertanya dengan lembut, jika kamu ingin datang, parit surgawi yang jatuh mungkin juga merupakan retakan daratan, dan itu lebih besar dari lembah retakan besar kematian. Tidak buruk, Xian Tianmo sama dengan Great Rift Valley, keduanya merupakan bekas luka dari benua Changlan, tetapi Tianxian Moen lebih besar dan lebih mengerikan. Xian Tianmo menyelimuti seluruh benua kecil tempat klan Kaisar Siming berada. Tidak ada habisnya dan tidak berdasar. Di parit langit, ada kekuatan dahsyat yang didominasi oleh jalan gravitasi. Ketika seni bela diri biasa memasuki parit langit, mereka akan langsung ditarik ke tanah, dengan kematian tetapi tidak ada kehidupan. Kaisar Jiao Qinwu melanjutkan, hanya ketika Anda telah menguasai kekuatan Kaisar Wu, Anda dapat melewati kedalaman surgawi dewa jatuh sendirian. Pernyataan ini keluar, Sulang segera mengerti mengapa klan Kaisar Siming harus menjadi rumah besar. Mereka dikelilingi oleh mod surgawi dewa jatuh dan dipaksa untuk diisolasi, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gelombang. Hanya selama perang benua, akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengirim pasukan keluar untuk melawan invasi benua surga cermin. Gelombang, sungguh menyedihkan. Pada saat ini, Jiao Qin berkata dengan enteng, berbicara tentang ketidaklengkapan daratan, kita harus berbicara tentang perang di daratan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Senior Jiao Qin, tolong jelaskan, apa hubungan antara perang daratan dan ketidaklengkapan daratan? Sulang menjadi tertarik, dia menundukkan tangannya dan meminta nasihat. Mengapa benua Jingtian bentrok dengan benua Changlan kita? Mengapa mereka terus memulai perang benua selama puluhan juta tahun? Itu karena benua Changlan dan benua Jingtian tidak lengkap. Bukan hanya ketidaklengkapan tanahnya, tetapi juga ketidaklengkapan aturan jalan. Jalan yang terdiri dari 3.600 aturan imajiner tidaklah sempurna. Ini telah menyebabkan rintangan yang sangat sulit di jalan menuju kerajaan Kaisar. Pada awalnya, Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9 diharapkan menjadi kerajaan Kaisar, tetapi dia terjebak sampai dia meninggal dalam pertempuran. Ketika Kaisar Jiao Qinwu mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Dan Sulang sudah mengerti. Akar penyebab pertempuran benua adalah untuk melengkapi jalan aturan dunia dan membuka jalan untuk mendaki alam agung. Benua Changlan dan benua Jingtian saling menyerang, dan selama mereka saling menelan, mereka akan dapat saling melengkapi dan menjadi dunia yang lebih luas dan lebih lengkap. Hanya dunia yang sempurna seperti itu yang dapat melahirkan seorang kaisar yang kuat. Sulang juga menyadari bahwa penyebab pecahnya perang kontinental mungkin didorong oleh keinginan kedua benua itu sendiri. Benua Changlan membawa miliaran triliunan kehidupan, dan ada aturan tak berujung untuk memadatkan jalan dunia agar dunia terus bergerak. Jalan dunia semacam ini adalah roh dunia yang benar-benar adil, dan kehendak dunia juga dapat disebut kesadaran Gaia. Keberadaannya dapat dikonfirmasi oleh aturan sebab akibat dan takdir. Justru karena alasan ganda dari kehendak dunia dan jalan kaisar, perang di daratan akan terus berlanjut. Bahkan jika kedua benua menderita kedua kerugian, mereka tidak akan pernah berhenti. Yang satu harus dikalahkan sepenuhnya dan ditelan oleh yang lain untuk dihabisi. Nah, apakah mungkin kedua benua itu bergabung dengan damai? Jawabannya tidak mungkin. Bahkan individu seperti Xuan Yu dan Yuan Yue harus melepaskan asal jiwa mereka dan membuat pengorbanan yang lebih besar. Penggabungan kedua dunia itu pasti akan menghancurkan kesadaran Gaia salah satu dari mereka. Para pejuang pribumi yang telah kehilangan perlindungan kesadaran Gaia kemungkinan besar akan ditolak oleh dunia baru, dan akhirnya akan benar-benar mengerikan. Oleh karena itu, makhluk-makhluk dari kedua dunia itu tidak memiliki ruang untuk bersantai, hanya pertempuran yang mematikan. Yang lemah dan yang kuat, bahkan di level kelas dunia, itu adalah kebenaran. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, tidak peduli seberapa tinggi kedudukanmu, kekuatan selalu lebih penting daripada apapun. Dekat dengan pokok bahasan, semakin cepat warisan tubuh kaisar dikembangkan, semakin baik. Kaisar Jiao Qinwu berkata, setelah 6 warisan utama kaisar 9 revolusi dikumpulkan,
pasti ada perubahan baru. Saya yakin Kaisar Wu dari 9 revolusi pasti akan memiliki pengaturan seperti itu. Yah, saya juga berpikir begitu. Sulang tersenyum, ayo berangkat, tolong para senior untuk memimpin jalan. Bagus, Jiao Qin mengangguk. Klon Wudi lainnya juga mengangguk satu demi satu. Kemudian, menambahkan Sulang, sekelompok 23 orang bergegas ke klan Kaisar Ziming. Sialan, tanpa diduga, keranjang bambu akan habis. Xiao Lutian menghela napas dan berjongkok di tanah, ekspresinya kesakitan. Itu sama dengan Li Feilou, berdiri di tempat dengan wajah pucat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua tidak mendapatkan apapun dalam warisan kepala kaisar, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam warisan kaisar, dan mereka sama sekali tidak mendapatkan warisan dari kaisar bela diri tingkat ke-9. Untungnya, Kaisar Jiao Qinwu telah berjanji untuk memberi mereka beberapa sumber daya tingkat kaisar sebagai kompensasi, yang membuat mereka merasa lebih baik. Saya harap senior Jiao Qin dapat memberikan kompensasi sedikit lebih banyak. Xiao Lutian menarik napas dalam-dalam, selama sumber dayanya mencukupi, saya pasti dapat menerobos ke peringkat kaisar. Saya tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak itu. Karena senior Jiao Qin tidak mungkin memberi saya latihan tingkat kaisar. Li Feilou tampak samar-samar dan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar menyesalinya, bahwa, reinkarnasi hati kaisar, Langdi. Kota suci Yaoqi, di dalam istana peri giok putih. Kehendak Sulang telah kembali ke dewanya. Duduk bersila di ruangan yang sunyi, Sulang buru-buru mengeluarkan harta karun yang diperoleh dari penjelajahan tanah terlarang kaisar ini. Yang pertama adalah kotak, langit berbeda prajurit kuasi kekaisaran. Ada bibit pohon tehuyu yang tumbuh di dalamnya. Sulang menjelajahi ruang dalam kotak Yitian dengan pikiran spiritualnya, dan menemukan bahwa itu sangat luas, tidak lebih kecil dari batas dalam seorang Wuxian. Ruang itu penuh dengan dupa dan kekuatan aspirasi yang kuat, yang jelas-jelas dituangkan oleh Xuan Huo sebelumnya. Sulang tidak ingin menyentuh kekuatan aspirasi dupa, jadi dia segera menarik kembali kekuatan mentalnya. Aku tidak tahu berapa lama pohon tehuyu ini akan tumbuh. Sulang menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, bagaimanapun, aku tidak akan berhubungan dengan keinginan dupa untuk saat ini, mari kita kesampingkan hal ini. Lempar kotak langit yang berbeda ke dalam ruang penyimpanan. Sulang mengambil alat peri lainnya, gelang spasial. Ada begitu banyak hal baik di dalamnya. 1007 kristal kaisar putih dan 32 kristal kaisar 3 warna. 1300 salinan jiwa dewa bela diri senior. 99 kati yin dan yang, kematian pertama salju. 82 botol kondisi Lu yang berat. 100 ton ribuki dan 5 tanah ringan. Petik 2 petik 2. Saat Sulang memasukkan isi gelang ke dalam ruang penyimpanan, dia menuliskan nama dan tingkatan berbagai bahan. Koleksi terburuk Xuanhu adalah barang-barang kelas menengah dan atas dari kelas peri, dan yang paling banyak adalah material kelas kekaisaran. Dan jumlahnya sangat banyak, semuanya harus dihitung dalam satuan besar. Tidak mungkin, Xuan adalah Kaisar Wu dari peringkat 9, dan dia hampir menyentuh ambang Kaisar Agung. Bahkan jika dia ingin menjadi miskin, kekuatannya tidak diizinkan. Tidak lama, Sulang menghitung semua material. Kemudian dia mengeluarkan senjata satu per satu. Ada 3 prajurit semi kekaisaran dan 78 senjata peri tingkat tinggi. Pedang abadi Fei Xingyan memberi penghormatan kepada sang master. Gunting peri yang putus asa memberi penghormatan kepada sang master. Petik 2 petik 2. Satu per satu, roh-roh itu muncul dari tubuh peri itu, tampak aneh dan penasaran. Mereka memberi hormat kepada Sulang, berperilaku sangat baik. Hal ini langsung membuat Sulang malu untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, artefak peri ini semuanya diberikan oleh lelaki tua baik Xuan Huo, jadi jangan dibongkar. Bagaimanapun, bahan-bahannya sudah cukup sekarang. Bagus sekali. Setelah kalian melakukan jasa kalian, aku akan mempromosikan kalian semua menjadi prajurit kekaisaran. Sulang tersenyum, aku adalah seorang pengrajin ahli di alam masa-masa awal. Benarkah? Itu hebat. Master baru itu terlalu junior untuk dimurnikan, itu luar biasa. Menjadi seorang prajurit kekaisaran. Wow, itu adalah impianku. Petik 2 petik 2. Satu per satu, roh-roh berbentuk aneh itu berceloteh, dan tiba-tiba mereka menjadi semakin penasaran. Oke, kembali ke tubuh utama.
Sulang melambaikan tangannya, dan sekelompok roh senjata segera memasuki tubuh dengan patuh, dan kemudian mereka dibawa ke ruang penyimpanan oleh Sulang. Artefak peri ini, Sulang bermaksud memberi penghargaan kepada mereka yang telah melakukan jasa. Mengenai senjata klon, dengan sebuah pikiran, Sulang mengeluarkan banyak pedang Yutian tingkat kuasi surgawi dari ruang penyimpanan. Pedang Yutian tingkat kuasi surgawi ini awalnya adalah senjata yang dibuat Sulang untuk klonnya, tetapi tidak lagi berlaku. Sekarang setiap klon memiliki basis kultivasi tingkat kaisar. Tidak berlaku jika senjata ini ditingkatkan menjadi senjata peri. Tetapi jika semuanya ditingkatkan menjadi prajurit kekaisaran, batuk-batuk, saya khawatir konsumsi ini terlalu banyak. Sulang memikirkannya, tetapi menggelengkan kepalanya dan menyerah. Meskipun dia telah memperoleh sebagian warisan dari Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9, bahan-bahannya banyak. Tetapi untuk meningkatkan Xiao You, Sulang harus mengirim sejumlah besar klon untuk berperan sebagai pedagang misterius, memperdagangkan bahan-bahan dari semua Wudi di benua Changlan. Untuk membangun total 66 pedang Yutian tingkat kaisar, itu sangat luar biasa. Belum lagi, para klon tidak dapat menggunakan senjata sebagus itu. Lawan yang tangguh, Sulang dibacok sampai mati dengan tangannya sendiri, dan klon tidak perlu membantunya. Senjata peri dan prajurit kuasi kekaisaran sebelumnya, biarkan klon menggunakannya terlebih dahulu. Sulang menyentuh dagunya, ketika ada kandidat yang cocok, aku akan memberi mereka hadiah. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan selembar giok teknik latihan lainnya dan meletakkannya di depannya. Melihat sekilas, itu adalah latihan yang digunakan oleh Suan-Suan, seperti Sutra Hati Menangis Yu, 9 Revolusi Suan di Jue, Shen Tiandi, Liang Yi Tian Yin di Lu, dan seterusnya. Selain latihan-latihan ini, ada latihan langka lainnya dalam koleksi Xuanhu, tersedia di berbagai tingkatan. Kebetulan penjahat Wushuku kosong. Jumlah pemahaman aturan juga telah melampaui batas lulus, jadi jangan terlalu terburu-buru untuk saat ini. Semua, saatnya berlatih latihan tingkat kaisar. Sulang menjilat bibirnya dengan sedikit kegembiraan. Dia sudah lama ingin berlatih latihan tingkat kaisar. Melihat lusinan latihan tingkat kaisar di ruang penyimpanan, air liurku akan mengalir keluar. Tapi, Sulang tidak langsung memilih latihan untuk dipraktikkan. Karena kali ini ia memperoleh banyak latihan tingkat abadi alami. Memperoleh 4 teknik tingkat abadi dari 2 kaisar semu Kaisar Yao Jin dan Kaisar Tianyin. Menerima 5 latihan tingkat kaisar, 32 latihan tingkat abadi, ratusan latihan tingkat suci, dan beberapa latihan tingkat dewa dari Suan-Suan. Jumlah latihan tingkat abadi dan tingkat suci sangat sedikit, sama sekali lebih rendah daripada yang diperoleh dari Qianyu. Namun, semua latihan ini dikumpulkan dengan cermat oleh Suan-Suan, dan latihan tingkat abadi biasa yang hanya cukup untuk mengisi jumlah tersebut tidak ada di mata Suan-Suan. Oleh karena itu, latihan ini memiliki karakteristiknya sendiri, dan banyak latihan sesuai dengan aturan asing yang belum dipahami Sulang. Kecuali untuk latihan di bawah tingkat abadi. Dari 5 latihan tingkat kaisar, 3 telah dipraktikkan oleh Suan Huo, dan hanya 2 yang belum dipraktikkan. Kedua latihan ini disebut Earth Bars in the Sky dan Vientine Sky Yintu, yang keduanya merupakan latihan tingkat kaisar di jalan gravitasi. Ada juga sebuah buku kecil di dalam 2 latihan tersebut. Sulang membukanya dan menemukan bahwa itu adalah catatan tentang 2 latihan tingkat kaisar ini, dan alasan mengapa Suan-Suan mempelajari 2 latihan ini. Ketika Suanyu menjadi kaisar, jalan menuju kekuatan pun dipadatkan. 9 putaran Kaisar Jue yang mendalam adalah untuk terus-menerus melunakkan tubuh. Setelah 9 putaran, tubuh menjadi dao dan melangkah ke alam Kaisar Wu. Metode ini mirip dengan Jue jiwa terbakar dan lampu kesunyian. Setelah jalan kohesi, Suanyu mempelajari jalan dupa, dan berencana untuk mempelajari jalan gravitasi secara bersamaan. Alasan memilih jalan gravitasi sebenarnya adalah untuk mencoba mengisi bagian benua Changlan yang belum lengkap dengan kekuatannya sendiri. Koordinat banyak puing benua dicatat dalam buku catatan. Suanyu bermaksud menyeret pecahan daratan ini ke benua Changlan untuk mengisi bagian yang hilang. His gelombang. Dengan kekuatannya sendiri, lengkapi alam semesta sejati tanpa batas milik satu pihak. Suanhu yang asli, benar-benar memiliki ambisi dan semangat yang begitu besar. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan keberadaan yang mengerikan yang membentang dalam jangka waktu yang lama dan membanjiri seluruh benua dengan miliaran makhluk.
Gambaran kelas pahlawan itu dan Suan-Suan yang kulihat sebelumnya benar-benar dua orang. Dupa itu mengerikan. Sulang menghela napas lagi, dan segera menggunakan 40 latihan tingkat abadi alami yang baru diperoleh untuk mensintesis 4 latihan tingkat kaisar. 2 di antaranya termasuk dalam latihan tingkat kaisar Dao of Power yang relatif biasa. 2 buku lainnya membuat mata Sulang bersinar. 1 latihan termasuk dalam jalan spiritual, bernama Soul Gathering and Splitting Jue. Yang lainnya termasuk dalam jalan luar angkasa dan disebut Eternal Realm Classic. Sulang pertama kali mengambil Soul Gathering and Splitting Jue dan membacanya. Fitur khusus dari metode ini adalah bahwa sebenarnya ada cara di dalamnya untuk memadatkan asal mula jiwa semu. Menempatkan asal mula jiwa yang ditempa ke dalam pecahan jiwa yang dipotong dapat menjadikannya jiwa yang dapat dibudidayakan dan ditumbuhkan. Metode penempaan asal mula jiwa ini adalah fondasi terpenting dari Soul Gathering and Splitting Technique. Metode kultivasi dari latihan ini adalah dengan memotong jiwa sendiri menjadi jiwa-jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya dan berlatih secara mandiri. Setelah jiwa-jiwa menjadi kuat dalam kultivasi, mereka dapat dikumpulkan bersama dengan latihan untuk mencapai tujuan meningkatkan jiwa secara signifikan dalam waktu singkat. Berbaring, ini bisa disebut teknik plug-in untuk menumbuhkan jiwa dan kekuatan spiritual. Jika aku telah berlatih teknik ini, ditambah dengan fungsi kultivasi spiritual otomatis, dan jue lampu kesendirian pembakar jiwa. Mata Sulang berkilat gembira, jiwaku, aku khawatir itu akan sekuat yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Pikirkanlah, jika dibagi dengan teknik pengumpulan dan pemisahan jiwa, sejumlah besar jiwa dengan alam yang lebih lemah akan terbentuk. Dalam kasus alam yang lebih rendah, kesulitan peningkatan juga akan berkurang, dan laju pertumbuhan akan menjadi lebih cepat. Ditambah dengan kemampuan sistem, latihan spiritual, milik Sulang sendiri, kecepatan peningkatan yang luar biasa akan tak terbayangkan. Ini memberikan kondisi terbaik bagi Sulang untuk melatih jiwanya dan meningkatkan kualitasnya. Ketika pecahan jiwa dari alam yang lebih rendah tumbuh, dan kemudian menggunakan metode membakar jiwa untuk menempa, akhirnya akan terbentuk esensi kekuatan jiwa yang paling dalam. Sampai saat itu, Sulang pasti akan memadatkan jalan jiwa dan roh, dan melemparkan fondasi yang kokoh yang secara resmi akan memasuki alam kaisar. Jiwa bahkan lebih penting daripada tubuh fisik, penyangga tingkat kaisar ini pasti akan memasuki kunci menuju tingkat kaisar agung. Teknik pengumpulan dan pemisahan jiwa, teknik yang bagus. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, menempatkan latihan ini pada penjahat seni bela diri, dan secara resmi mulai berlatih. Di ruang hitam misterius itu, seorang pria kecil duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh sosok-sosok ilusi yang lebih kecil, sangat aneh. Sulang melihatnya sebentar, lalu mengambil kitab klasik alam abadi, dan membacanya dengan saksama. Dia sudah mahir dalam aturan ruang, dan segera memahami sebagian dari bulunya. Latihan tingkat kaisar dari jalan ruang angkasa ini terutama mempraktikkan garis aturan ruang angkasa. Seseorang yang telah menguasai aturan ruang angkasa dapat mengendalikan aturan ruang angkasa dan membentuk berbagai kekuatan magis ruang angkasa. Jika jalan ruang angkasa dipadatkan, tidak hanya dapat menggunakan ritme ruang angkasa dari dunia besar, tetapi juga menciptakan ritme ruang angkasa itu sendiri dari udara tipis. Seperti yang kita semua tahu, garis metrik ruang angkasa adalah fondasi ruang angkasa. Atom, neutron, dan bahkan partikel yang lebih kecil adalah dasar dari materi. Garis metrik ruang angkasa setara dengan neutron atom, ruang angkasa, yang termasuk dalam pengetahuan paling mikroskopis dan asli dari sistem ruang angkasa. Begitu Anda memiliki pemahaman menyeluruh tentang asal-usul ruang angkasa ini, dalam hal ruang angkasa, tidak akan ada lagi ketidakjelasan. Pentingnya latihan ini tidak diragukan lagi. Sulang tersenyum, saya ingin membuka alam dalam 10 persegi. Dan di masa depan, saya juga akan dipromosikan ke alam semesta kehidupan. Jika saya tidak menguasai jalan ruang angkasa, saya khawatir saya akan bersenang-senang pada akhirnya. Menjilati bibirnya, Sulang meletakkan klasik alam abadi pada seorang seniman bela diri yang menganggur. Tiba-tiba, benang aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul pada penjahat Wuxiu, melayang di udara, tampak sedikit aneh. Saya memilih 2 latihan ini. Sulang mengeluarkan lebih dari 50 latihan tingkat kaisar dari ruang penyimpanan. Latihan tingkat kaisar ini disintesis oleh Sulang 2 kali sebelumnya.
Selain 4 latihan tingkat kaisar yang disintesis saat ini, Sulang telah mencapai 60 latihan tingkat kaisar penuh. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah 5 elemen biasa, angin dan guntur, kekuatan, keuletan, kegelapan, yin dan yang, del. Tidak banyak jalan khusus. Tentu saja, Sulang tidak terlalu menghargai latihan tingkat kaisar biasa itu. Jika ini dibuang begitu saja, para wudi yang tampaknya lebih harmonis mungkin akan patah kepala. Setelah beberapa kali memilih, Sulang memilih 9 revolusi Xuan Di Jue, Zenyu Emperor Jing, Mingguang Wanji Emperor Jing, catatan reinkarnasi hati kaisar, dan catatan kaisar Liangyi Tianyin. Di antara mereka, Liangyi Tianyin Dilu adalah metode Suzi Dao, dan itu juga merupakan jalan ketiga untuk Xuan-Xuan selain Dao kekuatan dan Dao dupa. Sulang merasa bahwa ia tidak memiliki cara yang ampuh untuk bersembunyi, jadi ia memilih teknik ini. Dan, reinkarnasi hati kaisar adalah latihan spiritual lainnya. Latihan ini juga ditujukan untuk melatih jiwa, tetapi berada di sisi ekstrim lain dari pembakaran jiwa dan lampu kesendirian. Metode pembakaran jiwa dari pembakaran jiwa Gulan Jue sangat kejam, dan sangat menyakitkan. Setelah digunakan, ia akan jatuh ke alam spiritual, yang benar-benar sulit ditanggung oleh orang biasa. Namun, catatan reinkarnasi hati kaisar berbeda. Teknik ini menekankan kemajuan bertahap, merenungkan perlahan, menggunakan keterampilan penggilingan air, dan dalam keheningan, ia meningkatkan kualitas jiwa. Namun, catatan asli reinkarnasi hati kaisar masih ada di tangan kosong, jadi aku harus mengambilnya kembali dan membacanya terlebih dahulu. Sulang menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, aku juga harus memberi mereka hadiah karena telah kosong segera. Sulang mengirim klon untuk memanggil Kaisar Zun kosong, Hong Xiu Zuxian, dan yang lainnya. Para pelayan menunggu untuk bertemu dengan Tuan. Kaisar Zun Sudan yang lainnya berlutut di depan Sulang dengan penuh kegembiraan, mengetahui bahwa mereka ada di sini untuk menerima hadiah. Oke, kalian telah tampil dengan baik di tanah terlarang Kaisar, dan kalian seharusnya diberi hadiah. Sulang terlalu malas untuk memanggil mereka untuk bangun, dan berkata dengan ringan, mari kita bicara, apa yang kalian semua inginkan. Selama itu adalah hadiah dari Tuan, kami menyukainya. Kaisar semu kekosongan itu tersenyum malu-malu, tampak seperti seorang penyanjung. Biarkan kalian mengatakannya saja. Sulang memutar matanya dengan lembut. Namun, tindakan ini menghilangkan ketegangan banyak orang. Jadi, semua orang mengumpulkan keberanian untuk menawarkan hadiah yang mereka harapkan. Beberapa berharap untuk mendapatkan teknik latihan, beberapa berharap untuk mendapatkan pil, dan beberapa berharap untuk mendapatkan senjata. Dan Kaisar Semu yang kosong itu teringat apa yang pernah dikatakan Sulang kepadanya sebelumnya, menoleh ke belakang dan menghadiahinya beberapa aturan. Meskipun dia menguasai aturan ruang dan aturan virtualitas, penguasaannya tidak tinggi, jadi dia ingin sekali meningkatkannya. Tuan, pelayan itu meminta Tuan untuk menunjukkan labirin aturan ruang kepadaku. Kaisar Wuxu tidak tahu bahwa Sulang dapat secara langsung mendoktrin aturan tersebut kepada orang lain, dan berpikir bahwa metode pengajaran diperlukan untuk menyampaikan makna mendalam dari aturan tersebut. Bisa, kamu maju dan regangkan dahimu. Sulang mengangguk, tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Terima kasih, Tuan. Kaisar Zunsu segera melangkah maju, mendatangi Sulang, dan memperlihatkan dahinya. Dia telah mengalami inisiasi basis kultivasi, dan dia melakukan tindakan ini lagi saat ini, dan dia tidak bisa tidak memikirkan pengalaman saat itu. Bisakah Tuan secara langsung menyampaikan makna mendalam dari aturan tersebut kepadaku? Permaisuri Wuxian terkejut dan tidak bisa tidak menantikannya lebih lama lagi. Segera setelah itu, di bawah tatapan 9 Wuxian lainnya, Sulang mengulurkan tangannya untuk menekan dahi Kaisar Zun Huang yang kosong. Namun, pada saat ini, dia ingat bahwa jumlah pemberdayaan aturannya belum diperbarui, karena dia telah menggunakannya sepanjang waktu sebelum Chu Xiaobei. Ini memalukan bagiku. Sudut mulut Sulang sedikit berkedut. Namun, dia tidak kehabisan pilihan. Sambil memegang dahi Kaisar Zun Huang yang kosong, Sulang diam-diam memberikan instruksi. Sistem, tingkatkan fungsi pemberdayaan satu kunci. Ding, konsumsi 1 juta sumber perkalian yang lebih rendah, fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan menjadi 12 level. Efisiensi pemberdayaan saat ini telah ditingkatkan menjadi 100%, dan jumlah pemberdayaan harian telah ditingkatkan menjadi 12.
Hei, bukankah ini sekali lagi? Sulang tersenyum, lalu menanamkan aturan ruang angkasa ke dalam Zundi yang kosong. Berlutut di tanah, Kaisar Zun yang kosong hanya merasakan bahwa rahasia ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya begitu saja. Makna yang mendalam ini dapat dikuasai secara langsung dan menyeluruh tanpa harus memikirkannya. Seolah-olah saya telah belajar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini luar biasa. Mata Kaisar Zunsu membelalak dan dia tampak tercengang. Hong Xiu Zuxian dan 9 dewa bela diri menatap Zundi yang kosong dengan wajah serius, seolah-olah menebak apa yang telah dia alami. Oke, minggirlah. Sulang berbicara dengan samar, dan Zundi yang kosong tiba-tiba berlutut dan membungkuk 3 kali, mundur ke samping dengan rasa terima kasih. Segera setelah itu, sekarang giliran 9 orang yang tersisa untuk menerima hadiah. 9 orang itu melihat bahwa Kaisar Zunsu telah membuat pencerahan besar di bawah bimbingan Sulang, dan mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mendapatkan hadiah dalam hal aturan. Namun, mereka telah mengusulkan hadiah yang mereka inginkan, jadi bagaimana mereka berani berubah pikiran sekarang? Selain itu, latihan dan senjata obat pil itu juga merupakan hal yang sangat mereka butuhkan. Jadi setelah menerima hadiah, semua orang sama-sama bersyukur dan bersemangat. Kemudian Sulang mengirim 9 orang lainnya, meninggalkan Kaisar Zun yang kosong. Kosong, bagaimana dengan reinkarnasi hati Kaisar? Sulang sama sekali tidak sopan dan bertanya langsung. Ini dia, Kaisar Zun yang kosong bahkan tidak memikirkannya, dan buru-buru mengeluarkan tubuh catatan reinkarnasi hati Kaisar, yang merupakan pelat hitam keemasan. Oke, Sulang melambaikan tangannya, dan catatan reinkarnasi hati Kaisar terbang ke tangannya. Dia dengan cepat membacanya. Di masa lalu, Sulang pusing ketika dia membaca teknik ini, tetapi dia dapat membaca masalah ini dengan lancar dan mendapatkan pemahaman yang dangkal. Setelah membaca latihan, Sulang mengeluarkan slip giok berisi teknik latihan, dan mencatat semua pemahaman dangkal itu ke dalamnya, lalu memberikannya kepada Kaisar Semu yang kosong beserta rekaman tubuh reinkarnasi hati Kaisar.